Di tengah kerasnya arus urbanisasi yang terus meningkat, seorang pria muda 23 tahun memutuskan untuk menggantungkan nasibnya dengan segala skill dan usaha yang ia miliki. Jauh-jauh Mahfud Hudori pergi meninggalkan rumah bapak ibunya di Bondowoso, Jawa Timur untuk bertarung dengan kerasnya hidup di ibu kota. Dia bukannya mau merantau ke IKN terlalu pelik baginya. Saat itu ia pilih Pulau Dewata sebagai tempat pencari nafkahnya. Di Pulau Dewata singkatnya setelah ia berjibaku dengan susahnya mencari pekerjaan yang cocok baginya, akhirnya Mahfud menemukan sebuah rumah makan yang bernama Warung Mertua. Dan di sanalah Mahfud akhirnya bekerja sebagai pelayan rumah makan itu. Sebagai orang baru di rumah makan yang telah berdiri bertahun-tahun lamanya di Denpasar, Warung Mertua membawa Mahfud menjadi sosok yang bertanggung jawab, sosok yang ulet dan gigih dalam memperjuangkan nasibnya. Di Pulau Dewata selama Mahfud mengais rezeki, dia tinggal di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Kesatria 1 nomor 6, Tuban, Kuta, Badung. Dan selama ia tinggal dan menetap di Bali, Mahfud juga telah memperluas jangkauan ikatan tali pertemanannya. Teman-temannya datang dari berbagai daerah dan profesi. Ada yang berasal dari Jawa, Sumatera, ada pula yang bekerja sebagai pelayan kafe hingga mahasiswa. Dari sumber-sumber media yang saya dan tim dapatkan disebutkan saking luasnya pergaulan yang Mahfud lakoni. Kemudian membawa Mahfud masuk ke dalam dunia yang berisi berbagai macam orang dengan kepribadian yang berbeda. Dan berbeda pula jenis orientasi cintanya. Di dalam berita online lokal Bali, baliberkarya.com yang linknya saya sematkan di kolom deskripsi, disebutkan bahwa selama ia bekerja di Bali, Mahfud memiliki seorang pacar yang juga adalah seorang pria. Namanya Imran Hamdani, 34 tahun, asal tanah Jawa. Namun terdapat juga beberapa media lain yang menyebutkan bahwa keduanya hanya sebatas teman yang bertemu dalam satu lingkungan teman yang sama, yaitu lingkungan teman nongkrong sambil mabuk-mabukan. Tidak banyak yang menyebutkan tentang bagaimana pertemanan itu bisa terjalin di antara mereka, dan entah bagaimana Imran Hamdani bisa kepincut hatinya dengan kegantengan Mahfud. Namun yang pasti dari sebuah sumber mengatakan bahwa selain dikenal mudah bergaul, Imran juga merupakan sosok yang genit kepada teman-teman prianya. Selain itu, dari keterangan para tetangga kosnya yang beralamat di Jalan Gunung Salak, Padang Sambian, Kelot, dan Pasar Barat, Imran dikenal sebagai pribadi yang cukup tertutup. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di kawasan Kuta, Badung. Sehari-hari Imran jarang terlihat banyak bergaul dengan penghuni kos lainnya. Namun meskipun begitu, dia dikenal sebagai orang yang sopan dan gak pernah menimbulkan masalah di lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu teman kosnya yang bernama sebut saja Ani, wanita asal Banyuwangi, mengatakan bahwa Imran memiliki kebiasaan sederhana tiap pagi. Dia sering terlihat menyapu di depan kamar kosnya sebelum memulai aktivitas kerjanya. Di dalam menjalani hari-harinya, Imran juga memiliki jadwal kerja yang cukup rapi dan rutin jadwalnya. Biasanya dia keluar dari kos jam 3 sore untuk berangkat bekerja dan baru kembali sekitar jam 11 malam setelah selesai dari restoran. Meski dikenal tertutup, beberapa teman laki-lakinya sesekali datang berkunjung ke kamar kos yang Imran sewa. Namun dari keterangan para tetangga, mereka biasanya nggak begitu lama ada di sana. Teman-temannya datang sebentar lalu pergi lagi. Dan naasnya hidup Imran Hamdani yang dikenal rapi itu harus berakhir pada 25 Februari 2017 yang lalu. Di tubuh yang juga dipenuhi dengan tato itu yang ditemukan tergeletak di Gang Esa, Jalan Gunung Salak, Padang Sambian. Terdapat banyak sekali serangan benda tajam yang menyasar bagian perut dan lehernya. Noda merah sudah barang tentu membanjiri tempat terbaringnya Imran. Temuan tubuh Imran yang bersimbah noda merah itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang bernama I Gede Eka. Pada jam 3 dini hari waktu setempat, dia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara anjing penjaga rumah melolong dan terus menggonggong ke arah sebuah gang di dekat rumahnya. Saat keluar untuk melihat keadaan, dia sempat melihat 2 orang berada di area gang itu. Namun dikarenakan takut kedua orang itu sedang mabuk, I Gede Eka tak berani untuk mendekat. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria mengendarai sepeda motor metik melaju dengan cepat dari arah gang itu. Ketika melintas di hadapannya, I Gede sempat bertanya dengan ia katakan, "Ada apa, Mas?" Namun pengendara itu hanya menjawab singkat, "Tak ada apa-apa," dan langsung pergi menghilang. Merasa ada yang janggal, I Gede kemudian mengadukan hal itu kepada pecalang setempat untuk memberitahu bahwa ada kejadian mencurigakan di gang dekat rumahnya. Dan dari laporan itulah tubuh Imran yang telah tak bernyawa ditemukan. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, lingkar pergaulan Imran dan Mahfud telah membawa mereka saling mengenal, nongkrong bareng, dan menikmati miras bareng pula.
Seperti halnya yang terjadi di tanggal 24 Februari 2017 itu, Imran dan Mahfud dan beberapa orang pemuda lainnya berkumpul di kamar kos milik Imran. Di sana selain ada Imran dan Mahfud, terdapat pula Amir, Latiful, Eri, dan Budi. Mereka datang dan minum arak bersama hingga singkatnya minuman itu habis di jam 1.30 waktu Indonesia Tengah dini hari. Setelah itu dikarenakan tak ada lagi yang dapat dikonsumsi, lalu Imran mengajak Mahfud untuk keluar mencari makanan. Awalnya Mahfud menolak untuk menemani Imran membeli makanan sebab kondisinya lagi dalam pengaruh minuman keras. Namun karena teman-teman yang lain saling mengeluh lapar, mereka pun pergi singkatnya berdua menggunakan sepeda motor milik Imran. Di tengah perjalanan sambil mencari-cari toko makanan yang kebanyakan sudah tutup, di tengah terpaan udara malam Bali yang menusuk tulang merenggut kalbu, Mahfud mulai merasa nggak nyaman. Hal itu dikarenakan Imran yang duduk membonceng di belakang beberapa kali meraba tubuh Mahfud dan mencoba mendekatkan wajahnya ke bagian leher dan telinga Mahfud. Mahfud berusaha menghindar sambil tetap mengarahkan motor yang ia bawa. Awalnya Mahfud masih bisa memaklumi perlakuan yang Imran lakukan kepadanya, mengingat Imran juga sedang berada di bawah pengaruh minuman keras atau miras. Singkatnya sampailah mereka di sebuah warung lesehan di Jalan Teguh Umar. Namun alih-alih Imran yang turun untuk membeli makanan, malah Imran tak mau turun dari sepeda motor untuk membeli dan mengambil makanan yang menjadi idenya tadi. Lebih jauh setelah Mahfud memesan dan mengambil makanan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, Imran justru kembali mengajak Mahfud untuk pergi ke sebuah penginapan dan mengajaknya melakukan hubungan yang tak pantas. Ajakan itu mendapatkan penolakan dari Mahfud. Meski sudah mendapatkan penolakan, Imran terus membujuk dan memaksa Mahfud di sepanjang perjalanan. Situasi itu semakin membuat Mahfud semakin tak nyaman, terlebih saat kedua tangan Imran menari-nari menggerayangi paha, perut, dan bagian tubuh lainnya. Emosi mendapatkan perlakuan yang tak senonoh, Mahfud kemudian mengarahkan sepeda motor yang ia bawa ke kos milik temannya yang bernama Angga. Di tengah malam itu dengan modal yakin, Mahfud kemudian mengetuk-ketuk pintu kamar kos Angga. Berharap Angga membuka pintunya barang sebentar saja. Tak lama setelah mendapatkan respon dan pintu terbuka, Mahfud lalu masuk ke dalam kamar. Ia mengambil sebuah pisau dapur yang ada dekat kompor milik Angga. Lalu sajam itu ia sembunyikan di dalam celananya sambil kembali melanjutkan perjalanan bersama Imran. Demikian setelah mendapatkan apa yang ia cari, perjalanan kemudian berlanjut. Namun sikap Mahfud yang tiba-tiba mengambil sajam sempat membuat Angga merasa gak enak hati. Dan karena hal itulah Angga kemudian mengambil sepeda motornya dan menyusul mereka dari arah belakang. Tak lama kemudian Angga berhasil memepet mereka. Angga sempat bertanya apakah ada masalah dan meminta kepada Mahfud untuk bercerita jika memang ada masalah dengannya. Namun Mahfud hanya menjawab singkat, ia katakan bahwa nggak ada apa-apa dan ia serta Imran baik-baik saja. Imran yang merasa risih tak senang dikarenakan terus diikuti, membuat Mahfud akhirnya meminta agar Angga untuk kembali ke dalam kamar kosnya saja. Setelah itu Mahfud dan Imran kembali melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan Imran kembali memaksa Mahfud untuk pergi ke penginapan. Ia bahkan sempat menawarkan uang agar Mahfud mau menuruti keinginannya. Mahfud kembali menolak ajakan itu dan kemudian melanjutkan sepeda motor menuju kos temannya yang lain yang bernama Amir di Jalan Gunung Salak dan Pasar Barat. Namun selama perjalanan kembali Imran terus saja mencoba mendekati Mahfud secara fisik. Ketika mereka masuk ke sebuah gang yang bernama Gang Esa, Imran lalu dengan tiba-tiba mematikan sepeda motornya dari posisi belakang dengan ia cabut kunci yang menggantung. Hal itu terjadi dengan cepat. Hal yang terjadi dengan cepat itu bahkan membuat sepeda motor yang dibawanya jatuh ke aspal. Demikian setelah sama-sama terjatuh dari keterangan yang pernah Mahfud sampaikan di wajah hakim. Imran lalu mendekati Mahfud, ia pegang pinggang Mahfud dan mencoba melepaskan ikat pinggang Mahfud untuk membuka celana yang dia pakai. Kaget dan merasa diperlakukan tak senonoh serta sudah dalam keadaan emosi, Mahfud lalu mengambil sajam yang sebelumnya ia bawa dari kos Angga temannya. Dan dengan sajam di tangan kanannya, Mahfud langsung saja mengarahkan benda tajam itu satu kali ke arah dada Imran. Setelah itu ia lalu putar tubuhnya ke arah kanan Imran. Kemudian dari arah belakang Mahfud merangkul Imran dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya masih memegang sajam. Sajam itu kemudian kembali diarahkan ke bagian leher Imran 2 kali. Setelah mendapatkan serangan itu, tubuh Imran kemudian jatuh ke tanah dengan posisi bersimpuh. Tubuhnya mulai bersimbah noda merah, sementara kedua tangannya memegangi bagian dadanya. Dan tak lama kemudian, Imran Hamdani kemudian dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Menyadari Imran terjatuh dan tak berdaya,
Mahfud kemudian meninggalkan lokasi dengan tergesa menggunakan sepeda motor milik Imran. Saat ia keluar dari gang, seorang warga bernama I Gede Eka yang tinggal di sekitar lokasi sempat mendengar keributan dan keluar dari rumahnya. Dan seperti yang telah saya singgung di awal video, Bli Gedelah yang melaporkan keributan itu kepada pecalang, yang kemudian berlanjut kepada pihak yang berwajib. Sementara itu Mahfud dalam pelariannya pergi menuju kos temannya yang bernama Lafitul Rohim. Di sana ia mengganti pakaiannya. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk melarikan diri menuju Gilimanuk dan tetap menggunakan sepeda motor milik Imran. Setibanya di Gilimanuk, ia meninggalkan sepeda motor itu di area parkir truk. Dari sana, Mahfud kemudian melanjutkan pelariannya menuju Situbondo, Jawa Timur. Butuh 30 jam bagi polisi untuk menangkap Mahfud, si pelaku utama dalam kaitan penghilangan nyawa Imran ini. Dan gak sulit bagi petugas untuk menjebaknya di area pelabuhan Ketapang ketika polisi bekerja sama dengan Angga temannya. Yang dimana Angga muncul sebagai orang yang membawakan baju dan buku tabungan milik Mahfud yang tertinggal. 26 Februari 2017, Mahfud kemudian berhasil diamankan di pelabuhan Ketapang. Ia terjerat dengan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Denpasar, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Mahfud Hodori dengan hukuman 8 tahun penjara. Dakwaan pasal 340-nya gugur dikarenakan tak ditemukan unsur rencana dalam kasus ini. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir